Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita belajar trading lagi ya. Bagi teman-teman yang kemarin udah nonton video tutorial membuka akun demo, pastinya dipastikan sudah terinstall MetaTrader-nya ya dengan setting-setting chart, setting RSI ya. Terus juga tampilannya disesuaikan hanya gold saja ya, yang XAU. Kita nggak main di simbol-simbol yang lain. Lalu telegramnya dipastikan sudah on, sudah masuk di grup signal ya. Nah, itu toolsnya dua agar diperhatikan dulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, saya coba koneksikan dulu dengan handphone ya. Oke, kita sudah terhubung. Sekarang jamnya jam 5.59 ya. 5.59 nih, marketnya belum buka. Habis subuh, habis ngaji, kita langsung bikin video. Kita cek dulu signal ya. Signalnya yang kemarin itu, ada masuk ya. Sore tuh, menjelang berbuka, ada masuk signal di 2995 sell ya. 2995 sell, take profitnya 2992, lalu close di 292,30 sesuai dengan target take profitnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengikuti transaksi-transaksi yang diberikan oleh sinyal ya. Oke, semua udah join ya nih, Ami yang baru join kemarin. Oke. eh oke. Nah, ini udah jam 6 ya. Kayaknya marketnya udah mulai gerak dikit-dikit. Jadi saya bisa eh, simulasi-simulasi di sini ya. Kita masuk ke akun demonya dulu ya. Oke, ini akun demo yang kemarin ya. Ini Euro USD, kita rubah dulu jadi XAU USD. Nah, oke ya. Oke, eh di sini nanti saya coba akan ajarkan bagaimana melakukan transaksi di MetaTrader untuk pairing ya, yaitu pairing XAU. Terus juga saya akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang sering dipakai di dalam melakukan trading ya. Oke, nah yang pertama yang mau saya perkenalkan adalah arah marketnya ya, arah market dan produk. Di market gold ini itu ada dua jenis produk ya. Produknya itu adalah sell dan buy ya. Jadi sell dan buy ini bukan jual dan beli ya, tapi ini merupakan produk mengenai arahnya. Arahnya kemana sih? Oke, kita cek di sini. Kalau kita ambil buy ya, kita memposisikan di market kita buy, maka apabila harga itu naik, maka kita akan profit. Apabila harga itu turun, maka kita akan rugi, ya. Nah, kebalikannya, apabila kita mengambil posisi di market dengan sell, maka apabila pergerakan harga ke atas kita rugi, apabila harga pergerakan ke bawah kita itu untung, ya. Bisa dipahami ya. Jadi buy dan sell di sini adalah bukan berarti kita membeli barang, bukan berarti kita menjual juga, bukan berarti kita belum punya barang kok sudah dijual. Nah, bukan. Jadi buy dan sell di sini adalah produknya, ya. Kalau XAU euro ini pairingnya, namanya gitu, ya. Jadi produknya hanya ada dua, ada sell atau ada buy. Oke, itu logik untuk marketnya ya. Oke. Lalu di sini ada
kalau kita mau order ada namanya instant execution ya. Instant execution itu adalah pembeli mengambil posisi secara langsung ya, mengambil posisi langsung. Instant execution itu mengambil posisi langsung. Jadi kalau kita mau masuk ke market, kalau kita langsung klik sell sama buy, maka kita langsung ada di market. Pertanyaannya, emang bisa tidak langsung di market? Bisa, ada namanya istilahnya di sini ada buy limit, ada istilahnya sell limit ya. Kalau buy limit dan sell limit ini kita mau mengambil posisi tapi bukan di harga market yang sedang running. Contohnya, harga running sekarangnya 3.049 ya. Kita mau ambil posisi di 3.050 atau 3.020. Nah, itu namanya buy limit ya. Nah, itu nanti aja kita bahasnya karena akan panjang. Oke. Ada lagi istilahnya yang lain namanya floating ya. Floating ini kalau di Jakarta istilahnya banjir. Istilahnya banjir. Kalau di trading ini adalah eh, harga posisi yang sudah running ya. Jadi kalau kita mengambil posisi di market dengan buy ya, maka harga itu akan bergerak kan, naik turun naik turun naik turun. Nah, itu namanya floating. Kalau dia negatif namanya floating minus, kalau dia positif namanya floating plus. Jadi kalau kita sudah ada di market ya, lalu harga itu bergerak naik turun naik turun, nah itu namanya floating. Oke. Berarti floating itu adalah pergerakan harga ya. Ada lagi namanya lot ya. Lot, lot itu ada di sini ya. Lot. Nih, lot. Kita klik new order, new order. Nah, ini lot nih. Yang satu ya atau 0,01 ya, 0,02, 0,03. Ini lot namanya. Lot itu adalah pengali ya. Lot itu adalah pengali. Lot itu pengali. Nanti kita jelaskan lebih detail ya. Lalu ada nama take profit ya, take profit. Take profit ini adalah ambil untung ya, ambil untung. Posisinya ada di sini dia kalau take profitnya ya, posisinya di sini. Misalnya kita sudah atau nanti kita kasih contohnya ya. Yang penting posisinya dia ada di sini kalau take profit. Nah, kalau ada lagi namanya stop loss. Stop loss ini adalah menutup kerugian. Ini merupakan salah satu manajemen resiko yang dimiliki oleh MetaTrader ya, menutup kerugian. Posisinya stop loss ada di sini. Gitu. Ya, deviasi ini kita nggak pernah pakai. Oke. Jadi di sini ada ordernya ya, jenisnya instant execution, di sini ada lotnya, di sini target profit, take profit, di sini stop loss. Ya, bisa dipahami ya oleh teman-teman ya. Sebelum kita nanti praktek. Oke. Lalu yang mau dijelasin itu adalah apalagi ya, history ini. Nah, ini history misalnya today, transaksinya apa aja gitu ya. Oke. Baik, langsung kita praktek ya. Kita mau praktek ambil posisi di market dengan buy ya. Kita mau ambil posisi di market dengan buy. Gimana caranya? Maka kita klik XAUUSD, new order ya, instant execution. Nah, ini kita klik lot minimal aja 0,01 dulu ya. Nah, kita mau ambil posisi market dengan buy, nah, maka kita klik buy. Oke. Nah, di tampilan trader yang ini ya, di tampilan trade posisinya sudah kelihatan. Position
buy 001 di harga 3001,02 gitu cara bacanya ya. Ini posisi open untuk gold, sorry, untuk gold lotnya 0,01 di harga 3001,02. Yang ini harga yang sedang running. Nah, ini nilai floating namanya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu di bawahnya ada keterangan SL yaitu stop loss yang tadi saya jelasin. Di sini ada TP masih kosong ya. Gitu ya, kira-kira bisa ada gambaran ya. Transaksinya ini kita sudah open ya, sudah floating. Floatingnya minus 0,15. Masih selama harganya belum di close dia masih bergerak-gerak tuh ya. Nah, lalu nggak usah panjang-panjang dulu, kita mau close aja langsung ya. Kita close posisinya gimana caranya? Nah, ini kita klik agak lama dia, kita tahan. Nah, lalu ketik close order. Nah, di sini akan kelihatan ya. Kalau kita mau eksekusi langsung, close with profit. Kita close. Nah, dia selesai. Nah, dari posisi ini hilang. Langsung pindah ke posisi history dia yang ini tadi. Ya. Itu ya salah satu transaksi buy-nya ya. Kita udah coba ya. Oke. Lalu kita mau coba eh transaksi dengan menggunakan TP atau take profit. Misalnya kita eksekusi dulu ya. Kita dengan buy ya, kita dengan buy. XAU new order instant execution 0,01 ya. Take profitnya kita isi di sini. Nah, isinya adalah isi harganya. Misalnya kita mau take profitnya di harga 3002. Ya, kita klik di sini 3002. Nah, kita eksekusi buy-nya langsung. Just. Nah, beda dengan tampilan yang tadi ya. Kan di sininya TP-nya sudah kita isi 3002. Bisa paham ya? Gampang kan? Cara bacanya produknya apa? Pairingnya emas XAU, lotnya 0,01, harga di open posisinya 3001,21, harga runningnya 3 ini ya, harga runningnya ini nilai floatingnya, ini TP-nya ya. Bisa dipahami ya. Oke. Kalau mau transaksi sell bagaimana? Ya sama gitu ya, kita mau TP berapa, mau sell berapa gitu kan. Tapi ingat konsep di sininya ya, kalau buy berarti TP-nya kita ke atas, nilainya harus di atasnya kalau mau untung. Nah, tapi kalau kita posisinya sell, kalau mau untung harganya kita turunin ke bawah gitu. Nah, ini saya nggak close ya, kita nggak kita nggak close supaya dia menyentuh 3002. Kalau nggak menyentuh gimana? Ya makanya dia minus kalau nggak menyentuh. Bisa kita close dengan rugi ya gitu. Atau kita kasih ya manajemen resikonya dengan stop loss. Nah, di sini kita kasih stop lossnya, kita modify. Kita pencet yang lama, kita klik modify order. Nah, modify ordernya stop lossnya mungkin kita kasih 3000 lah ya. 3000 modify ya. Bisa. Nah, ada di situ ya. Artinya apa? Artinya kalau harga menyentuh 3000 kita rugi, harga menyentuh 3002 kita untung, dan posisi ini seluruhnya akan langsung otomatis hilang, pindah ke history. Kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan kalau kita mau ambil sell gitu ya. Nah, yang ini kita biarkan saja dulu ya sampai dia menyentuh salah satunya karena pendek juga nggak apa-apa. Kita coba ambil posisi yang sell. Kita klik new order, lalu kita instant execution dengan sell. Nah, ini ya udah masuk ya. Kosong ya. Nah,
Kalau sell berarti kita lihat panduannya. Kalau mau profit ke bawah, nah kita balik dia. Berarti kita klik lama, kita klik modify. Nah, berarti take profitnya kalau sell ke bawah. Kita posisinya kan di 30089. Berarti kita isi 2999 ya. Turun ke bawah take profitnya. Hmm. Dia kalau diisi di atas bagaimana? Nggak mau. Kalau mau kalau take profit kita isi di 3003 misalnya. Dia nggak akan mau sebentar. UTC 3003. Nah, nggak mau dia ya. Jadi nonaktif modifnya karena apa? Karena kita mengisi posisi sell, mengisi take profit dengan posisi sell. Nggak mau dia. Maka kita isi 299. Oh, 299 angka yang tadi ya, berarti nggak dimodify. Nah, ini. Nah, terus kita coba isi misalnya kalau dia ternyata naik, berarti kita setting manajemen resikonya ya. Kita setting manajemen resikonya dia di atas. Stop lossnya itu di 3002 misalnya. Ya, kita klik. Maka kebalikannya ya. Kalau dia ke 3002 kita rugi. Kalau ke 2999 maka kita untung. Ini hanya contoh aja ya. Tekniknya di dunia trading itu banyak banget. Ya, tekniknya tuh banyak. Jadi ini masih yang basic, tapi juga kita tidak membahas keseluruhan teknik. Ya, basic ini nanti akan digunakan saat kita bertransaksi dengan menggunakan indikatornya signal tadi gitu loh. Oke, bisa dipahamin ya. Ini biarin aja kita nanti juga akan close dengan sendirinya karena sudah kita setting TP, SL, TP, SL itu nanti akan close dengan sendirinya karena pasti nyentuh kalau cuma pendek-pendek gitu loh. Kenapa sih kita ada TP? Kenapa sih kita ada SL? Nah, kita untuk mengurangi resiko karena market gold itu bergeraknya itu sangat volatil ya, ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Nah, jadi kita jangan sampai terbawa-bawa oleh harga market. Kalau kita sudah punya target harian, ya sudah cukup itu saja gitu. Nah, ya, tapi kita di sini masih belajar mengenai teknik eh, awal transaksinya ya, bukan teknik eh, kapan harus masuk marketnya gitu. Oke, bisa dipahami kira-kira ya. Oke, nah sekarang kita belajar bagaimana, kapan harus masuk market atau open posisi. Oke, kapan harus masuk market atau open posisi ya. Kita perhatiin kalau di hukum ekonomi itu ada istilahnya hukum ekonominya beli di saat harga rendah, jual di saat harga tinggi. Maka itu berlaku di trading emas yang kita lagi pelajarin ya. Indikatornya apa? Indikatornya adalah RSI ini nih yang di bawah 75 dan 25. Jadi beli di saat harga rendah. Di mana harga rendahnya? Di 25 ini. Jadi kalau garis ini ya melewati harga 25 maka kita ambil posisi buy ya. Terus kapan harga sangat tinggi? Nah, ini di atas 75. Maka kalau harga sudah melewati batas 75, maka kita melakukan sell. Itu. Jadi trading itu sesimpel itu ya, sesimpel itu dan seprofitable itu. Jadi kalau teman pernah punya pengalaman ya atau temennya lagi pernah punya pengalaman kalau dia bangkrut di trading, terus dia rugi banyak di trading sampai habis-habisan dan segala macam, pastinya dia tidak pernah menggunakan indikator-indikator yang ada. Jadi dia eh, masuk di sembarang tempat lah istilahnya gitu ya.
wah ini lagi naik ikutan, ternyata habis itu turun, wah ini juga turun, kita masuk lagi ternyata habis itu naik. Nah itulah, jadi trader-trader yang gagal di market itu biasanya karena mereka melakukan open posisi tanpa ada analisa terlebih dahulu. Nah ini yang selnya tadi udah selesai ya. Selnya ternyata kena ke SL di 3002 ya. Tapi buy-nya belum, buy-nya melakukan floating ke 0,65 gitu. Ya, kayak gitu. Jadi dia close dengan sendirinya. Oh, ini buy-nya juga akhirnya selesai karena buy-nya kena di 0,79 ya ke 3002. Nah, seperti itu ya. Oke, nah kita balik lagi ke indikator yang tadi RSI ya. Nah, jadi jual di harga 75 ya, ambil posisi sell di indikator 75 dan kita ambil posisi buy saat indikatornya di bawah 25 ya, konsepnya seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya sampai sini. Oke, tapi, nah, sekarang ada tapinya. Tapi saya cuma minta ke teman-teman tidak perlu melakukan kalau misalnya sekarang, sorry sorry, kalau misalnya sekarang untuk mempelajari teknik buy dan sell-nya aja boleh ya. Klik-klik aja terus ya new order, buy, sell, kira-kira gimana atau apa. Nanti juga saya akan bikinkan beberapa tugas ya buat teman-teman. Tapi sebagai lanjutannya juga, saya minta teman-teman coba mengikuti sinyal yang ada di Telegram ya, sinyal yang ada di Telegram ini ya. Sinyal yang ada di Telegram. Nah, ini kan sinyal ini memberikan instruksi ya. Instruksinya apa aja? Ada sell ya, ada buy. Nah, sellnya dia angkanya di berapa? Ini ada. TP-nya di berapa? Ini ada. Nah, jadi saya minta teman-teman saat sinyal masuk, coba lakukan transaksi ini, gitu loh. Kalau mintanya sell ya kita klik sell, ya. Kalau mintanya buy dia buy. Dia mintanya ada take profitnya di sini kita isi take profitnya, ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kita review selama beberapa hari, ya teman-teman yang sudah ngikutin sinyal. Nanti responnya apa? Misalnya ada yang telat masuknya sinyalnya nggak kedengeran atau apa. Nah, nanti kita perbaiki supaya nanti pada saat hari-hari berikutnya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan itu bisa kita perbaiki ya. Misalnya ketiduran, nah, misalnya lagi naik motor nggak kedengeran atau apa gitu. Nah, jadi kita cari kendalanya di mana sampai kita temukan solusi yang terbaik. Oke. Nah, kalau di review saya ya selama kita melakukan trading ya atau teman-teman yang udah pernah masuk di luar juga itu bisa ditanya gitu ya. Selama kita melakukan trading sinyal-sinyal yang diberikan ini semuanya adalah valid ya. Artinya valid, untung, tidak terkena apa tidak rugi dan tidak rugi ya, istilahnya tidak rugi, profitable, kisaran 5 sampai 10% per bulan ya. Ada yang untung 3 poin, ada yang untung. Nah, nanti teman-teman bisa ngalaminnya sendiri. Tapi memang agar teman-teman itu mengetahui kondisi market full ya, artinya ada pergerakan yang ekstrim ya, pergerakan harga yang ekstrim, ada pergerakan yang lambat gitu ya. Itu biasanya 1 bulan. Jadi teman-teman akan tahu semuanya bentuk marketnya seperti apa. Itu biasanya 1 bulan. Jadi kalau bisa 1 bulan terus dipraktekkan, ada sinyal, terus masuk, ikutin instruksinya gitu, di follow terus gitu. Biasanya 1 bulan gitu. Jadi nanti ada saatnya harga itu akan eh, rally, istilahnya rally naik atau rally turun gitu kan, itu ada. Makanya itu harus kita temuin supaya teman-teman nanti nggak kaget dengan kondisi market yang ada gitu ya. Oke, kira-kira itu untuk teknik tradingnya ya.
tinggal mengikuti instruksi dari sinyal, instruksinya apa, sell atau apa gitu ya, nanti yang kurang bisa ditanya di grup. Terus teman-teman bisa latihan di sini ya. Kalau sudah coba latihan, nanti ada tugas-tugas yang akan saya coba kasih. Misalnya saya instruksikan buy limit. Nah, coba dibuat transaksi dengan buy limit apa-apa. Itu nanti di grup ya, tidak pakai video. Yang penting teman-teman bisa melakukan transaksinya terlebih dahulu. Oke, kira-kira itu video kedua dari saya. Santai aja, pelan-pelan ya. Nantinya nggak usah terlalu bingung. Kita tidak sedang melakukan mini game, tidak sedang gambling, tapi kita sedang melakukan analisa market ya yang profitable. Jadi kita belum pada tahap menghitung ini, menghitung profit kita belum ya. Nanti setelah ini kita ada video menghitung profit. Oke, kira-kira itu dari saya. Kurang lebihnya nanti bisa ditanya di grup. Jangan pernah malu untuk bertanya. Jangan sungkan untuk eh, apa namanya kasih-kasih screenshot ini apa. Jangan tak malu. Duh malu nggak ngerti-ngerti ya. Justru karena nggak ngerti-ngerti terus malu makin nggak ngerti gitu ya. Nggak apa-apa. Yang udah ngerti ya tolong dibantu gitu ya. Sama-sama jadi kita bisa jalannya bareng-bareng. Yang sudah mahir ya sudah. Nah, kalau yang sudah pakai IE ya sudah pakai tuyul digital ya itu sudah beda lagi urusannya gitu. Itu ditinggal nyuci, ditinggal mandi juga dia jalan sendiri. Ya. Nanti ke depannya juga akan ada kejadian misalnya membosankan, ada kejadian yang seru, ada kejadian apa. Kenapa? Karena harga mencapai ke 75 dan 25 ini itu biasanya lama ya. Kadang satu hari nggak keluar. Kadang satu hari dia keluarnya 2 atau 3 kali gitu. Jadi memang kita benar-benar memonitoring tentang harga di market dan kita mengambil kesempatan masuk market saat harga memang dipastikan terkonfirmasi sudah tinggi dan sudah rendah. Gitu. Oke, itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.